Selamat sore Sobat Gema. Gue Kasih. Dan gue Farid. Welcome to episode perdana dari Cycle Check, program baru dari Echo Talk Radio 8.1 FM. Dan tentunya Kas, tayang setiap Rabu jam 5 sore. Yes, dan ini momen spesial banget nih buat Yap. kita. Karena untuk mengawali tahun 2026 ya Sobat Gema. Betul. Dan di 2026 ini, gimana sih kabar lo? Sobat Gema, semoga hari lo menyenangkan ya. Nah sebelum kita lanjut, kita mau, pasti kalian pada bingung nih, apa sih sebenarnya circle check itu? Jadi, circle check itu dimana lo bisa bahas tentang lingkaran pertemanan lo. Yang dimana lo bisa bakal bantu buat cek, evaluate, dan understand tentang hubungan-hubungan yang ada di sekitar lo juga. Betul banget Farid, jadi circle itu lingkaran pertemanan lo. Dan cek itu bukan untuk kalian jadi suzon, tapi untuk lebih awareness aja atau lebih aware gitu tentang kualitas pertemanan yang kalian punya. Exactly sih Kas, Yes. tapi ini tentang harga diri juga nggak sih? Ke respect diri lo juga. Yes. Dan ya bener-bener orang yang peduli sama lo, care gitu loh. Bener banget. Nah sebelum lanjut nih, gue mau tanya dulu deh dari lu dulu nih Rit. Ya. Dari lu nih udah pernah belum sih ngerasain namanya toxic friendship gitu? Kalau gue ya sih Kas, alhamdulillahnya enggak. Oh, puji Karena Tuhan. jujur, gue tuh orangnya selektif banget dari SD, SMP, SMA. Gue tuh bener-bener selektif banget sama orang-orang yang ada di sekitar gue. Yes. Gue pilih-pilih teman, mana teman yang bisa bawa gue yang ke top, and then yang ke down juga gue pilih-pilih juga. Puji Tuhan ya, berarti belum pernah ngerasain toxic friendship. Betul. Kalau lu gimana Kas? Kalau gue juga puji Tuhan belum, tapi kalau misalnya masalah-masalah kecil mah udah pasti ada gitu, Oh, ada tapi ya? nggak sampai yang toxic sih. Oh ya. Nah Sobat Gema, di episode perdana ini kita mau ngangkat tema yang honestly sebenarnya relate gitu loh Yap, relate banget. sama lumayan banyak orang gitu. Dan tema ini tuh bikin kalian tuh mikir ulang tentang Betul. pertemanan kalian ini kualitasnya oke atau enggak. Tuh. Dan tema hari ini adalah Jing, 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 jing. jing. Toxic Friendship. Wih. Nah sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita definisikan dulu apa sih sebenarnya toxic friendship itu? Good question. Jadi di toxic friendship ini bukan soal cuman teman yang nyebelin atau Yes. kadang bikin lo mood off gitu. Iya benar banget. Jadi toxic itu tuh kayak hubungan pertemanan secara konsisten merasa lo tuh jadi lebih buruk gitu. Ya, Jadi benar. pertemanan yang nguras energi lo dan bikin lo tuh selalu merasa kurang kayak gitu. Dan tapi ini tuh kayak beda ya Kak, sama fake friends ya. Beda. Kalau fake friends itu kan kayak temen yang gak bener temen ya, yang cuman butuh bantuan abis itu Iya. kabur kayak ninja gitu gak sih? Iya. And then kayak mereka datang Pas ya, maunya doang, Betul. pas butuhnya doang. Tapi kalau toxic friendship ini tuh lebih kompleks lagi, Oh Rin. lebih kompleks ya? Iya, lebih kompleks. Mereka bisa aja ternyata adalah orangnya yang dekat sama kita, yang kita tuh ternyata tuh udah sayang banget, bahkan udah lama gitu bareng kita. Dan yang paling tricky nih Kak, dari toxic friendship itu adalah lo itu nggak sadar kalau lo di dalam lingkungan yang nggak sehat. Ya, bener Dan banget. orang yang di dalamnya itu pikirnya kayak ini normal kok, cuman biasa aja, sepele. Mereka itu nganggap sepele gitu di lingkungannya loh. Bener-bener setuju banget. Dan toxic friendship ini tuh bisa muncul dalam beberapa bentuk. Kayak ada yang suka ngomongin lo di belakang. Gibah ya Kas itu ya Kas. Terus suka nyalahin lo dalam kondisi apapun. Betul. Bahkan gaslighting gitu. Dan dia bahkan cemburu sama pencapaian yang kita. Iri ya? Iya, dia iri. Jadi Oh kayak my gitu, God. Rit. Banyak bentuknya dalam toxic friendship ini tuh. Oke Kas, di episode perdana hari ini kita bakal bahas lebih dalam tentang Yes. toxic friendship teman-teman. Gimana cara ngenalinnya, apa yang harus kita lakuin, dan yang tentunya protect yourself juga dong. Yes, benar banget. Dan pastinya kita juga mau denger cerita dari lo. Yap. Dan caranya gampang banget Gampang Rit, banget, gampang teman-teman. banget. Tinggal kirimin cerita kalian ke email ekotalkcircle@gmail.com. Gue ulangin lagi ya, ke ecotalkcircle@gmail.com. Jangan lupa cantumin nama dan asal kota kalian ya. Yes, jadi cerita kamu bisa apa aja dan bisa tentang pengalaman, cerita-cerita, atau bahkan mau curhat tuh boleh banget. Siapa tahu kayak ceritanya bisa terpilih dan kita Yes, bakal bahas benar. bareng-bareng ya. Iya. Betul. Nah, di episode perdana ini kita bakal ditemani 2 narasumber Kas. Wah, siapa tuh kira-kira? Rit? Narasumbernya bakal kece abis, gokil abis, gong banget sih. Oke, gue udah mulai excited banget Yap. nih sekarang nih. Oke, mau kita Panggil aja kali ya. Oke. Sama-sama Owen, Owen dan Harry. Hai. Halo, halo. Halo. Apa kabar? Makasih ya. Apa kabar? Baik,
pastinya. Baik ya, Gimana, gimana? puji Tuhan. Gila, excited banget nih bisa Excited ikutan. Sama gue juga excited banget ini. Bisa ikutan di episode perdana Circle. Cek. Iya, kita cek. Ya, circle check benar. Oke. Thank you banget udah mau hadir di sini ya. Betul. Gue juga thank you kita berdua diundang sih. Iya. Yes. Kalian berdua expect nggak kalau di sini? Enggak. Oh, Enggak, enggak expect ya. Emang udah deg-degan banget Deg-degan pasti. banget. Iya benar banget. Nah, sebelum kita masuk ke cerita dari pendengar, gua mau tanya nih, ini Harry, ini Owen, bener ya? Benar. Iya. Menurut kalian kenapa sih kayak toxic friendship itu penting buat dibahas sih? Menurut gue dari gue dulu ya. Ya, boleh. Menurut gue ini penting kenapa? Karena kita semua sebagai makhluk sosial pasti pernah ngalamin pertemanan. Yes. Dan ada kalanya Benar banget. pertemanan kita itu toksik. Kenapa penting? Karena gini, kita menganggapnya itu bahwa itu hal normal, hal biasa aja gitu. Kita anggapnya itu terlalu baper gitu kalau dipikirin terlalu lanjut gitu. Padahal sebenarnya kita sedang dimanipulasikan oleh teman kita sendiri Ditipu gitu. ya, Her, ya? Ditipu ya kan. Entah dengan apapun caranya dia menipu kita gitu loh. Menjual kita, padahal kita udah tulus. Iya benar, Iya. udah tulus dan Iya kan? emang seringnya tuh biasa orang terdekat gak sih, Her? Iya. Bener kan? Iya benar-benar. Kalau dari Owen, Setuju sih, setuju. Kalau Owen gimana nih? Menurut gua ya, Oh. toxic friendship itu bisa bahaya juga. Bahayanya adalah Ya, bisa pasti. ngerusak mental health lo. Wah. Tanpa lu sadarin tuh. Itu krusial nggak sih, Kak? Iya, kalau yang udah mental health tuh udah krusial banget. sakit sih sakit. Iya. Nah, misalnya nih ada pendengar kita ada yang ngeh gitu kayak, aduh kayaknya gue ada di posisi ini deh. Kira-kira apa sih yang harus mereka lakuin? Yang pertama sih menurut gue sih lo harus bisa akui dulu perasaan lo, pahamin dulu diri lo sebenarnya gitu. Karena kenapa? Karena dengan lo memahami diri lo itu akan menjauhkan diri lo dari mereka gitu. Yes. Karena kita bisa berbohong dengan perasaan tapi kita tidak bisa membohongin mata. Ya benar, Wah. setuju dalam banget ya. Dalam dong. Dalam kan banget. jika mata berbicara maka itu semua akan absolut dan Wih. mutlak. Boleh ya. Kata-kata hari Hari ini. ini dari Owen kan. Dan gimana, Wen? Dari gue ya, Iya. kalau dari gue itu coba deh lu ajak ngobrol gitu. Kadang orang yang toksik ini mereka tuh nggak sadar, mereka tuh lagi ngapain. Berarti communicate ya? Iya. Nah, oke. makanya lu harus perlu serius lagi buat mikir-mikir Buat itu kan, buat mikirin ke depannya kan. Oh, iya. Jadi misalnya kalau misalnya kita gak pikirin tuh, entar kita jatuhnya tuh overthinking banget. Yes, bener Iya banget, kan? overthinking. Sering Terlalu banget kalau gitu, membawa Kak. hati gitu. tapi ini ada tapinya nih. Apa-apa? Tapi kalau mereka malah nyalain lo balik atau malah bikin lu ngerasa kayak lu salah gitu. Nah, lu perlu serius lagi buat menjauhin dia gitu. Kalau bisa cut off gitu kan, Wen. Benar sih, tapi berat banget juga kalau ngejauhin. Apalagi dia tuh adalah orang terdekat kita gitu yang Betul. udah lama. Gue baik takutnya yang- mereka tersinggung sih, Kas. Iya. Tapi menurut gue emang berat. Tapi prioritas utama itu adalah mental health lo, kesehatan lo. Diri lo lebih penting. Ingat, burung terbang menuju menghingap ke dataran tinggi yang hijau, bukan ke padang gurun. Iya. Kecuali dia burung bangkai. Oh, gitu iya. kan? Gue Benar kan? suka banget sama Harry. Gue suka banget sama Harry. Betul, Dia betul, emang Betul kok- kan? Emang sepertinya kayak penulis juga ya. Penulis iya. Penulis ya, keren banget sih. Yap. Ngomongin soal toxic nih, gue kayak keinget satu hal yang bikin circle lo itu bisa buyar. Apa Bisa tuh? pecah. Apaan tuh? Wen, coba buka angkat dua tangan lo. Yang Kenapa? tinggi coba. Bau badan. Maksudnya apa, Rit? Benar, gue setuju. Bau, dia sebelah gue bau banget gila sih. Serius, Tapi- serius tapi Kas, kalau lo punya circle yang solid, yang kuat, yang kokoh, saling respect gitu. Tapi kalau ada aroma atau nggak bau badan di temen lo itu satu, bakal buyar, men. Tapi kalau dipikir-pikir bener juga. Iya. Kadang tuh yang toxic tuh bukan cuman dari attitude aja, Iya. Betul. tapi Betul. dari aromanya Aroma juga. Penting juga ya aroma. Benar. Aroma penting. Kita juga punya solusi nih, biar aroma badan lo nggak bau asem. Apa tuh? Kasih tahu, Kas. Bentar ya, agaknya nyangkut nih ya produknya. Maaf. Produknya nggak nyangkut ya, nggak apa-apa. Ini dia Deodrama. Deodrama. Jadi ini tuh deodoran Gen Z yang ukurannya tuh mini dan gampang dibawa kemana-mana. Praktis banget deh. Simple ya. Ya Simple. simple banget. Pas Tapi banget, apa yang tuh? gue suka dari deodrama ini, Nah, coba deh. Ini wanginya fresh banget, men. Coba 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 ya. kalian kalau bisa dicobain loh. boleh coba. Oh, enggak. Jangan dong, jangan dong. Ya, coba gimana. Ada min-minnya. Iya, benar banget. Dan yang paling penting deodrama ini kalau misalnya kalian dari pagi ngumpul sama teman-teman sampai malam baunya masih ada. Nempel Jadi, terus ya. Nempel tahan lama ya, Tahan Rit, ya, lama. tahan lama banget. Dan yang paling ininya juga gongnya bisa masuk di kantong. Tadi lihat nggak? Gue sampai kesusahan keluarinnya. Gue boleh coba gak? Ya boleh. Boleh banget. Coba. Wih, emang masuk. Wih, Banget ya tuh ya. Gila, Pas bisa dibawa kemana-mana nih. Simpel banget, Bisa. simpel. Minimalis ya, minimalis. Minimalis. Gila modern banget sih. Nah, Deodrama, karena pertemanan lo mungkin toksik,
Tapi bau badan lo nggak harus. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke Yap. topik. Langsung aja nih gue penasaran bro. Harry sama Owen punya pengalaman gak sih di toxic friendship? Atau nggak di lu di SD, kalau nggak di SMP, SMA, pernah nggak ngalamin? Gue pernah sih, tapi sebelumnya gue mau diskusi dulu. Mau lu dulu apa gue dulu? Lu dulu kayak boleh ya? Gue dulu aja ya. Ya udah. Boleh. Ini kejadiannya itu sewaktu gue masih SMA kelas 12, di mana gue punya geng circle nih di kelas 11. Oke. Tapi beda jurusan sih, gue IPS, ada kelas gue IPA kan. Oh, adik Wah. kelas berarti. Iya, ada kelas Mana gue nih? ini ada total ada 6 orang, ya kan, 2 orang pacaran, 2 orangnya tuh bermasalah, 1 orang tuh gampang disetir. Banyak Oh, kan? iya. Banyak ya? Gue ini pendengarnya nih sebagai pendengarnya. kakak kelas yang paling dominan lah. Cila. Yoi dong, gitu dong. Kalau kelas ini Harus respect gitu. respect. Terus waktu itu teman gue ini yang cewek ini dia ini suka adu domba nih. Jadi yang itu tuh adu domba gitu, yang pacaran nih teman gue, anggaplah namanya Putri dan Putro. Oke, Putri, Putro. Putra. Putri Putro nih. Oke. Si Putri ini dia ini emang polos banget ya kan. Akhirnya teman gue yang cewek ini dia itu nyetil dia bilang cowok lo itu gak baik tahu. Dia itu gak peka ya kan. Dia itu kasar gitu. Masa lo itu harus banget di posesifin sama dia kan, lu kan cewek, lo harusnya lebih tinggi. Akhirnya si Putri ini dia tuh langsung tergoda gitu, langsung tergoda omongannya, men. Gampang banget disetir, langsung dia kayak jaga jarak kayak kan. Makin lama putus juga. Tapi putusnya nyalahin cowoknya ya kan. iya, Terus si ini teman gue lagi ini yang cewek ini yang nyetir, dia ini juga punya temennya lagi, adik kelasnya ini mau pacaran. Nah pacarnya itu sangka sama gue. Dan lu mau tau apa? Apa? Pacarannya sebelum PDKT direbut sama temen gue. Wih, Ya kan? Nikung banget Terus tuh. nikung banget kan? Udah nikung, Terus pas itu pernah dilabrak langsung sama temen gue yang ada kelas. Responnya kan? gimana di kelas? Responnya gimana? Waktu itu sih ada wali kelas gue ya. Oh. Ada wali kelas, ada kelasnya juga rame. Tapi semuanya Diem ya? Ya dilabrak, siapa yang takut coba? Siapa yang gak takut, Siapa siapa yang- yang takut? Gue juga takut kali dilabrak gitu. Apa ya dalam mereka kayak gitu Iya di cowok, kelas. Coba. Bayangin. Kalau udah kayak gitu udah deh. Udah sakit sih. Udah sakit. Udah gak bisa diobatin. Emang- Bapak kayak ini juga gak bisa sih. Emang udah toxic sih dari temennya suka setirin. Iya Itu kan? tuh kayak jadinya ininya nggak bisa ini ya. Gak bisa connect, chemistry Iya. gak ada. Mau gimana? Iya betul. Kalau dari lu Wen, Wen, boleh? dari Tadi gue punya cerita juga nih. Oke. Dari mana tuh? Jadi gue punya pertemanan gue di SMP. Oh, SMP. Oke, SMP. Kelas berapa tuh? Wah kelas 7 kayaknya kelas 7 lah waktu itu. Baru Kelas masuk 7 ya. Ya kelas 7 gitu gue buat grup gitu, kayak grup circle lah. Gue Ya. punya grup Geng-geng gitu ya? Geng-gengan dulu lah. Ya kan. Ada isi 5 orang lah. 5 orang. 5 orang nih. Oke. Termasuk gue lah 4. Maksudnya 5 lah. 5. Oke. Ya masuk gue. Ya kan. Gue bercircle ini punya komitmen. Oh, komitmen apa Apa tuh? tuh? Jadi kayak komitmennya? gue gak boleh pacaran sampai umur Boleh. 20 tahun. Wah. Sampai umur 20 tahun. Sampai umur 20 tahun Ini kita- menarik, kita kayak Kas. buat komitmen gitu Ya kan. berarti kalau misalnya Komitmennya SMP ya. itu umur berapa? Umur 12-an ya kalau SMP ya? Ya makanya lama kan. Iya, lama. Makanya kita buat komitmen di situ. Udahlah. Seiringnya waktu SMA kita kan masih berteman nih. Gua jatuh hati sama cewek. Cila, biasa lah anak wajar. muda. Emang perasaan gak bisa dibohongin Iya, juga sih, perasaan apalagi nggak bisa cowok. dibohongin. Ada komitmen itu kan. Iya. Gua ngelanggar di situ. Oh, lu yang melanggar? Tapi gue backstreet gue diem-diem. Oh, backstreet. Yo. Iya, Main licik gua ya, diem-diem main licik gitu. juga ya. Iya. Nah suatu hari gue ketemu lah sama teman gue, ya kan satu cewek nih, ya kan ini teman gue, circle gue, Oh ya, ya. iya circle gue, pacaran juga, Oh, pacaran, Pacaran juga. juga. iya, Ternyata ada yang duluan. ah, Ada yang duluan. gue nggak expect juga, tapi yang Nggak teman-teman yang lain ini gue juga nggak tahu nih, akhirnya di situ gue kayak, sebelum gue ketahuan, gue bilang dulu ke dia lah kalau dia pacaran duluan. Oh, bilang ke circle lu gitu ya. Bilang dulu ya. Gue sebenarnya main licik di situ sih. Iya, main licik. Iya bisa. Menumbalkan orang ya gitu ya, akhirnya kambing gua- hitam. Iya, akhirnya gue lapor ke grup circle gue, Bodi tuh pacaran gitu duluan. Nah, Padahal lu pacaran. iya, tapi mereka nggak tahu kan, Iya. gitu kan. Boleh juga nih. Boleh, Iya, boleh boleh. sih. Nah, abis dari itu, udah gue ngegrup temen circle gue ini mastiin lagi, bener nggak? Kalau misalnya si teman gue ini pacaran, ya. Gue di situ gue beneran kayak gue bener jahat banget sih di situ, toxic banget gue di situ. Lu maksa banget kayak. Jadi plot twistnya di sini apa menurut lu? twist. Oh, lu yang jadi pelakunya. Oh, lu pelakunya. Iya, Oh. jadi gitu. Nah, makanya terus dari itu hubungan gue dan circle gue mulai renggang lah gitu gara-gara sikap gue yang toksik ini kayak ngebuat teman gue ini nuduh lah, bukan nuduh sih sebenarnya kayak apa, gue Menjatuhkan lah ya. menjatuhkan dia gitu Lu sih. cut off berarti ya?
Ya, gue cut off juga. Lu di cut off apa lu yang cut off? Iya. Gue yang cut off. karena Soalnya gue lu kayak merasa ngerasa bersalah. iya bersalah juga. Tapi lu clarif juga nggak sama dia? Gue akhirnya clarif sih. Tapi bentar, tapi yang temen lu yang ketahuan itu beneran pacaran atau gimana? Ternyata enggak. Oh ternyata Ternyata enggak. enggak. Ya ilah udah. Oh, pantes. Gue udah berasumsi bahwa dia tuh pacaran, padahal mah enggak, cuma jalan doang sebagai as a friends. Toxic banget sih. Makanya. Oh jadi lu tuh maksa kayak iya mereka pacaran kayak kekeh banget gitu ya? Iya, gak berdasarkan bukti kan, berdasarkan asumsi. Asumsi. Asumsi lo. Tapi dari semua pengalaman itu gue jadi belajar bahwa gue harus bisa lebih ya pokoknya lebih berteman lebih baik lagi, nggak main Yes, licik, nggak main benar-benar. jahat gitu. Karena di sini kan posisinya lo yang toxic justru ya. Iya. Gimana ya? Justru Owennya. Itu sih dari cerita dari gue. Dari cerita mereka berdua sih gue kayak mikir sih seberapa sering sih kayak orang nggak sadar kalau mereka itu di lingkungan yang nggak sehat. Kalau dari Harry gimana nih Harry? Kalau dari gue mungkin lo bisa lakuin pertama dulu itu lo harus menormalisasikan bahwa mengatakan tidak itu gak apa-apa, ya kan? Yes. Jangan sampai lu bilang enggak tapi itu nggak ada maknanya gitu. Tapi terkadang ya kita manusia tuh gak punya hati. Iya. Mau Oke. lu bilang enggak atau iya pun kalau dipaksakan tidak dipaksa. Apalagi kalau dia tuh merasa, aduh gue ini salah banget gak sih? Ya, kalau misalnya gue ini dibawa gitu kan, akhirnya tertekan gitu kan. Akhirnya justru malah kita yang kena bukan mereka. Iya, betul. Jadi sedih kan. Oh, Bilang enggak ya gitu ya. Iya bilang enggak aja sih kata gue. nggak apa-apa gitu loh, say no gitu Yes. ya. Karena kadang kali kalau misal kita bilang iya, ada hal yang sebenarnya kita nggak mau Menyakiti juga, tapi hati. kita Iya. kita Betul, betul. nggak enakan ya. Iya, gak enakan ya, itu gak boleh. Orang Indo gak Yes, enakan bro. betul. Orang Indo Tapi- gak enakan emang gitu ya. Biasa. Tapi gimana sih cara sebenarnya kita tuh tahu kita lagi dalam pertemanan yang toksik, Iya. Wan? Kita notisnya gimana sih? Notisnya, gimana? menurut Kalau gue dari pertama yang refleks nih menurut gue ya. Iya. Lu tuh selalu habis capek ngobrol sama dia lah, kayak bawaannya tuh nggak semangat lah ngobrol Energinya sama dia. habis ya? Energinya habis bawaannya. Nah, yang Capek. kedua ya capek juga bisa jadi. Nama yang kedua itu lu tuh selalu kayak merasa lu tuh disalahin gitu sama dia. Oh, dia Kayak- selalu gaslighting gitu. Iya, belum tentu kan gue salah. Siapa Iya. tahu asumsi dia salah juga ke gue. Iya, benar sih. benar-benar. Wah gitu, Gitu. sih. Mm-mm. Noted Not, banget. not. Noted. Oke. Nah sebelum kita break, gue mau bilang thank you banget nih buat Harry Moen. Thank you banget. Serius ini keren banget sih yang udah datang kalian. hari ini. And then Thank you banget ya udah datang ke sini, dan semoga tahun 2026 ini lo berdua bisa keluar dari zona pertemanan itu yang toksik Iya. dan Jaga harus jarak, men. bisa Jaga jarak, say siap. no. Say no banget, harus. And guys, tetap stay di Ekotor Radio 8.1 FM karena setelah ini kita bakal bacain cerita dari pendengar juga loh. Jadi stay tune ya. Jangan kemana-mana. Bingung, kalian mau kuliah di mana? Di IB Weekend G aja. Mulai dari kenyamanan belajar yang nyata, Didukung teknologi dan fasilitas utama, Dicas energi dan inspirasi terbaikmu. serta semangat kompetisi yang luar biasa. Siap terjun ke dunia kerja nyata. Balik lagi sama gua Farid. Dan gue kasih di Ekotalk Radio 8.1 FM. And you are listening to Circle Check, program yang bakal nemenin lo setiap hari Rabu jam 5 sore. BTW kok lu bisa depan gua? Tadi samping gue deh. Iya sih, gue mau cerita-cerita lah. Masa Oh, tadi kan iya. udah ada nih narasumber kita yang ceritanya wah gong banget, Gong banget gitu. sih. Iya, dan gue juga Pengalaman- pengen cerita-cerita Iya, dong. pengalaman mereka juga bagus banget ya tadi ya. Iya betul, tapi gue ceritanya bukan cerita tentang diri gue sendiri, Oh Rit. ya? Gue cerita dari teman-teman yang udah kirimin email, Email. di Ekotalk kita. Oh iya, yang buat belum kirim email, kalian bisa banget kok kirim ke ekotocircle@gmail.com. Jangan lupa cantumin nama dan asal kota kalian ya. Yes, oke kita langsung mulai aja kali Mulai ya. aja kali ya. Gue udah excited banget karena Wah, tadi wah, setelah gue lihat-lihat banyak juga nih yang ternyata yang kirim, dan Banyak ya? iya banyak. Dan kita udah pilihin satu.
Oke, kita langsung aja ya. Langsung aja, boleh. Sekarang aku akan baca email dari pendengar kita namanya Nata dari Bandung. Wih, Hai Nata. Halo, Nata. Nata. Thank you Thank banget you. udah kirim cerita lo ke kita. Betul. Dan oke, kita mau langsung aja ya. Langsung aja kali. Jadi Nata nih cerita. Oh ya, cerita ya. Iya, dia punya pengalaman dengan teman satu kelasnya waktu SMA. Oh, SMA ya. Iya, jadi sebut aja temennya ini namanya Flo. Oke. Nah, ceritanya tuh awalnya Nata ini tuh temen deket banget sama Flo. Ya biasalah deket Bestie banget. ya? Iya udah bestie. Tapi Nata tuh udah mulai ngerasa aneh. Karena teman-temannya di circle-nya itu pada ngejauhin Rit. Wah. Padahal tuh Nata tuh nggak ngapa-ngapain, tapi udah kerasa dijauhin sama circle ya. Sampai akhirnya dicari tahu Rit. Ternyata Flo itu ngomongin Nata di belakang. Kayak gitu. Flo cerita ke teman-teman lain bahwa Nata itu pernah bercandain dia di kelas, terus Flo nggak suka. Flow-nya nggak suka ya? Iya, Flo-nya nggak suka. Tapi yang bikin toksik adalah Flo ini cuman cerita tentang negatifnya aja. Dia itu nggak bilang ke kayak teman-temannya bahwa Nata nih sebenarnya juga udah minta maaf gitu. Oke. Dan itu tuh cuman salah paham tuh si Flo tuh nggak bilang ke teman-temannya. Jadi Flo malah bikin Nata tuh kelihatan kayak orang jahat dan toksik banget. Kepojokan banget ya. Iya, terpojokan. Dan lebih parahnya itu Flo ini nyebarin cerita ini tuh ke banyak orang. Sampai Nata ngerasa ke-isolate di kelasnya sendiri, bayangin coba. Gila Sampai ya. ke-isolat gitu tuh kayak udah gimana ya berarti. Terus Kasian Nata dong ya. Nata tuh akhirnya coba ngobrol tuh sama Flo karena kan dia udah tahu nih, oh ternyata Flo cerita aneh-aneh ke temen yang iya. lain dan pengen minta penjelasan juga. Tapi ya gitu Flo-nya. Ini tuh tipikalnya kayak manipulatif gak sih? Benar banget manipulatif gitu. Biar orang lain tuh berpikir sesuai yang kayak mereka mau. Gue pengen ini, gue pengen A ya A, gue Iya, pengen B ya B gitu. bener, tapi ya begitu deh. Dan akhirnya tuh si Nata ini dia ngasih jarak sama Flo. Meskipun mereka tuh tadinya sedekat banget. Deket banget jadinya. Iya, mereka tuh udah renggang ya? bener-bener bestie banget deh. Karena bahkan satu kelas sekolahnya tuh tahu mereka tuh beneran temenan dari kecil. Dan mereka langsung jaga jarak Jaga jarak. untuk kayak si Nata ini tuh udah kalau misalnya si Flo ini tuh nggak deserve gitu untuk dipertahanin lagi pertemanannya. Wah, itu gokil banget sih ceritanya ya. Dan gua ngerasa buat Nata kalau lu dengerin ini, lu keren banget. Jujur kalau keluar dari zona kayak gini nggak mudah, Kas. Berat Yes, banget rasanya. bener banget Rit, gue juga setuju. Dan buat sobat Gema yang lain, mungkin ada yang ngalamin hal serupa gitu ya Iya, Rit. boleh. Tapi tetap ingat ya bahwa kalian tuh sebenarnya pantas banget kok buat dapat temen tuh yang bener-bener tuh care sama Care. kalian, gak cuman pura-pura dan bahkan tuh bikin mental health kalian tuh justru jadi rusak Iya. gitu. Dan misalnya kalau mereka merasa kesendirian atau enggak, inget nggak apa-apa kalau ada keluarga. Ada keluarga nggak? Ada dong. Bisa cerita ke mama, ke papa, Yes. bisa curhat juga masalah kalian. Dan karena hidup itu terlalu pendek, Kas. Bener banget. Buat dikelilingin sama orang-orang kayak ngabisin energi kita gitu banyak sih. Iya, karena kita tuh lebih layak untuk dapat orang-orang yang beneran mau sama kita dan maksudnya mereka tuh nggak fake gitu ya. Iya. Nah, sobat Gemah, sepertinya Wah. kita waktunya tuh udah habis ya, Rit. Ya, sayang banget sayang kayak banget ya. nggak Kayak kerasa kerasa gitu. banget, cepet banget gitu kalau bahas topik yang penting kayak gini ya. Oke, tapi sebelum kita tutup nih, kita mau rangkum dong Rangkum apa dulu. yang kita dapetin hari ini. Dari gue kali ya. Oke, boleh. Pertama, pertemanan beracun itu nyata teman-teman. Dan Yes. itu terjadi di mana saja dan kapan saja. Ingat itu. Yes, yang kedua, Kedua, selalu percaya sama insting lo. Karena kadang tuh feeling itu bakal ngerasa duluan. Tapi kalau misalnya yang pokoknya kalau kalian udah ngerasa nih udah gak beres nih, jauhin, Jauhin. cut off. ketiga, Yes. bikin jarak. Yes, bikin boundaries guys. Betul. Yang keempat, Yang keempat, kita harus utamakan kesehatan mental kita. itu paling penting teman-teman. Itu paling penting karena kita nggak bisa bantu orang lain kalau kita sendiri nggak baik-baik aja. Gue pernah denger sih Kas, kalau tuh? misalkan mental health lu nggak bagus, bisa jadi gangguan jiwa tau. Iya, makanya itu emang krusial sebenarnya. Jadi yang poin keempat ini perlu di highlight guys. Highlight banget.
Dan buat sobat Gema lain yang ngalamin pertemanan yang kayak gini, kalian bisa bahas banget. Buat kalian semua yang pengen cerita, curhat ke kita boleh Yes, banget. bener banget. Karena kita udah sediain buat ruang kalian ke ecotalkcircle@gmail.com tentunya. Yes, bener banget. Jadi kalau kalian mau cerita-cerita lagi, kalian bisa kirim ke WhatsApp kali ya. ya WhatsApp juga boleh. Nomornya? 0812 3456 7890. Oke, aku ulang lagi ya. 0812 3456 7890. Dan minggu depan kita bakal bahas yang lebih gong lagi, yaitu friendzone. Jadi- Gimana cara kita bedain Yes. antara teman yang benar pure teman dan yang teman yang bisa minta harapan doang. Iya, benar banget. Jadi pastikan Sobat Gema nggak ketinggalan nih. Tetap di Circle Check Betul. setiap hari Rabu jam 5 sore tentunya teman-teman. Yes. Terima kasih juga buat lo semua yang udah nyempetin waktu dengerin kita. Jaga diri kalian baik-baik dan jaga juga circle kalian, bro. Yes. Circle itu penting buat kalian. Benar banget. Jadi sampai jumpa lagi di minggu depan. Hari Rabu jam 5 sore. Jam 5 sore. Jangan lupa gua Farid. Dan gue Kasih. Stay tune dan sampai jumpa teman-teman. Yeay.